Tahukah kamu bahwa teknologi perak pada cermin dulunya adalah rahasia negara yang sangat dijaga, yang dipertahankan dengan nyawa manusia? Siapapun yang mencoba mengungkapnya bisa lenyap dalam bayang-bayang, tak pernah terlihat lagi. Namun hari ini, kita bisa menyaksikan seluruh rahasia itu dari awal hingga akhir. Dari butir pasir mati yang terkubur jauh di bawah bumi, yang dilelehkan pada suhu panas membara, hingga saat lapisan logam yang lebih tipis dari sehelai rambut mengubah sebuah lembar kaca biasa menjadi cermin jadi. Membentuk segalanya mulai dari interior rumah dan manufaktur otomotif, hingga arsitektur modern dan sistem energi surya. Mungkin kamu tidak tahu ini, tetapi setiap cermin dimulai dari pasir. Bukan pasir kuning yang kita lihat di pantai atau lokasi konstruksi, tetapi pasir silika putih murni dengan konsentrasi tinggi, silikon dioksida, dan hampir tanpa kotoran. Jenis pasir khusus ini tidak ditemukan di permukaan, sebaliknya ia terletak jauh di bawah lapisan batu padat. Untuk mencapainya, para insinyur harus membor ke dalam tanah, menanam bahan peledak, dan meledakkan ledakan industri terkontrol untuk memecah batu di atasnya. Sedikit orang yang membayangkan bahwa perjalanan sebuah cermin dimulai dengan ledakan dahsyat yang cukup kuat untuk mengguncang tanah. Setelah diambil, pasir silika harus dicuci dan disaring beberapa kali untuk menghilangkan tanah liat, debu halus, dan mineral yang dapat mewarnai produk akhir. Ketika mencapai kemurnian yang diperlukan, pasir dicampur dengan soda ash untuk menurunkan suhu lelehnya di dalam tungku dan dengan kapur untuk memperkuat struktur kaca, sehingga tidak mudah meleleh atau berubah bentuk dari waktu ke waktu. Bagian paling luar biasa dari campuran ini adalah penambahan kaca daur ulang. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tungku gas raksasa yang dipanaskan hingga sekitar 1500 derajat Celcius. Lebih panas daripada lava cair. Selama 24 jam, pasir kehilangan bentuk butirannya dan berubah menjadi kaca cair yang mencapai viskositas yang sempurna. Ketika kaca lebur mencapai konsistensi yang tepat, ia dituangkan ke atas kolam timah cair, dasar dari proses float glass. Kaca masih berwarna merah menyala dan bergerak ke dalam terowongan pendingin yang membentang lebih dari 250 meter. Di dalamnya, suhu secara bertahap turun dari sekitar 600 derajat Celcius menuju kondisi ambien melalui tahap annealing yang terkendali. Pendinginan perlahan ini mencegah tegangan internal, melengkung, retak, atau deformasi sebelum kaca melangkah ke fase pelapisan logam. Begitu lembaran sepenuhnya stabil, panel besar dipindahkan ke jalur pemotongan untuk ukuran dan proses lebih lanjut. Sebelum menjadi cermin, lembar kaca besar itu memasuki lini pemotongan otomatis. Di sini, meja CNC menggunakan roda ultra halus dari karbida atau berlian untuk membuat garis retak hampir tak terlihat di seluruh permukaan. Di bawah pencahayaan fluoresen khusus, teknisi dapat mendeteksi cacat terkecil. Ketika kaca tiba di fasilitas pembuatan cermin, ia ditempatkan di jalur konveyor dan langsung menuju bagian pembersihan permukaan. Proses pembersihan dimulai dengan nozzle semprot bertekanan tinggi yang menerapkan campuran air dan serium oksida. Serbuk mineral ultra halus yang dikenal karena kemampuannya memoles dan menghilangkan kontaminan anorganik.
Segera setelah itu, sikat berputar berkecepatan tinggi, menggosok kedua sisi kaca, menghilangkan minyak, zat pelepas, debu, dan bahkan sidik jari dari penanaman dan transportasi. Lembaran lalu melewati pencucian kedua menggunakan air demineralisasi panas. Ini langkah penting, karena air keran biasa dapat mengandung mineral terlarut yang dapat bereaksi dengan pelapisan logam nanti, sehingga menyebabkan bintik hitam dan mengurangi umur cermin. Setelah selesai, permukaan kaca bersih hingga tingkat yang hampir tidak mungkin dideteksi dengan mata telanjang. Perak menjalani perjalanan panjang dari dalam bumi. Salah satu sumber perak paling produktif di dunia terletak di Zacatecas, Meksiko, yang menghasilkan sekitar 20% dari pasokan global. Untuk mencapai urat-urat perak yang tersebar di berbagai lapisan geologis, penambang turun hampir 400 meter ke lorong yang lembab dan berdebu, di mana suhu bisa mencapai sekitar 50 derajat Celcius. Setiap bulan, lebih dari 3.000 meter jalur baru digali menggunakan mesin pemotong rotari besar. Setelah survei laser menentukan lokasi biji, para pekerja mengebor puluhan lubang peledak, masing-masing sekitar 25 hingga 30 meter dalam. Bahan peledak ditempatkan di dalamnya pada sudut yang telah diperhitungkan dan seluruh area dievakuasi sebelum detonasi. Presisi kritis diperlukan. Ledakan harus memecah. Perjalanan perak baru benar-benar dimulai. Batu-batu biji dihancurkan di pabrik pengolahan menggunakan cruiser rahang aksasa hingga ukurannya sekecil kerikil. Dari sana, material masuk ke ball mill, drum baja berputar yang diisi bola-bola logam berat yang terus menggiling batu selama berjam-jam sampai berubah menjadi bubuk halus seperti tepung abu-abu. Serbuk ini kemudian dicampur air dan bahan kimia dalam tangki flotasi. Gelembung udara mikroskopis ditiupkan dari bawah, dan partikel perak sulfida menempel pada gelembung tersebut, lalu naik ke permukaan sebagai buih pekat. Buih inilah konsentrat perak, emas cair bagi industri. Sementara batuan sisa dibuang sebagai tiling. Proses dimulai dengan menerapkan lapisan klorida timah cair ke bagian belakang kaca. Kaca sendiri sangat halus dan perak tidak bisa menempel langsung padanya. Timah bertindak sebagai lapisan pengikat penting semacam primer, yang memungkinkan logam menempel kuat pada permukaan kaca. Meskipun timah itu sendiri tidak memiliki sifat reflektif, segera setelahnya kaca dilapisi dengan perak cair. Larutan perak nitrat dicampur dengan produksi kimia, dan pada saat kontak dengan lapisan timah, reaksi terjadi hampir seketika. Perak mengkristal menjadi film logam tipis yang terikat kuat pada kaca. Dalam hitungan detik, permukaan berubah menjadi cermin reflektif yang cukup jernih untuk kamu lihat bayanganmu. Setelah lapisan perak meneras, lembar kaca melewati serangkaian nozzle semprot untuk menghilangkan kelebihan perak. Bahan yang dikumpulkan kemudian didaur ulang agar tidak menyia-nyiakan logam berharga ini sebelum menjadi lapisan reflektif cerah di bagian belakang sebuah cermin. Lembaran cermin besar dipindahkan ke area pemotongan akhir. Di sini, sistem pemotong otomatis membaca data ukuran langsung dari komputer produksi, mulai dari panel kecil untuk kamar mandi hingga lembar besar untuk fasad bangunan. Roda pemotong berlian
bergerak cepat di atas permukaan, menciptakan garis retak mikro yang presisi. Dengan tekanan terkontrol, cermin terbelah sempurna, tanpa serpihan dan tanpa penyimpangan ukuran. Setelah dipotong, setiap potongan cermin masuk ke lini penghalusan tepi. Tahap ini sangat penting karena tepi kaca yang tajam adalah titik terlemah sekaligus paling berbahaya. Mesin penggerinda berkecepatan tinggi mengikis sudut-sudut tajam, lalu membulatkan atau membeveling tepi sesuai spesifikasi. Air terus dialirkan selama proses ini untuk mendinginkan permukaan dan mencegah retak mikro yang tak kasat mata. Begitu lolos inspeksi, cermin memasuki tahap pengemasan. Sudut-sudut cermin kemudian diberi pelindung tambahan dari plastik atau busa tebal, bagian yang paling rentan terhadap benturan. Paket-paket ini dimuat ke dalam truk atau kontainer.